Oke, kembali lagi bersama dengan kami di channel Wirausaha Official. Di kesempatan kali ini kami akan memberikan tutorial cara membuat baju kemeja werpak ya teman-teman. Nah, ini untuk di bagian potongannya, badan depan dan potongan badan belakang seperti ini. Ini tutorialnya secara full ya teman-teman. Mohon disimak dan ditonton videonya sampai habis biar nantinya tidak gagal paham. Untuk langkah pertama kita akan pasang list di bagian lengannya ya teman-teman. Nah, ini untuk lengan bajunya, tapi untuk sebelumnya harus dikasih tanda ya teman-teman. Seperti ini. Video ini saya khususkan bagi para pemula yang baru belajar menjahit ya teman-teman. Apabila video ini bisa bermanfaat, tolong di-share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman yang sangat membutuhkan tentang tutorial menjahit dan servis mesin jahit. Oke, di bagian lengannya sudah kita jahit. Ini untuk listnya seperti ini. Lalu kita yang satunya lagi kita jahit juga seperti ini di bagian bawahnya. Ini untuk langkah yang pertama ya teman-teman. Lah, udah kita pasang list seperti ini di bagian lengannya. Langkah selanjutnya kita akan menjahit listnya di bagian depan bajunya teman-teman. Nah, ini untuk di bagian depan sendiri ini ada bordilnya ya teman-teman, harus di bawah bordil di bagian depannya. Memang kadang tergantung, kalau baju-baju werpak tergantung ya teman-teman. Kemeja-kemeja seperti ini biasanya digunakan untuk seragam-seragam di garmen, PT ataupun bengkel-bengkel ya teman-teman. Nah, ini seperti ini kita pasang juga di bagian depannya menggunakan list. Nah, ini di bagian belakangnya juga kita pasang, tapi untuk sebelumnya ini di bagian lengannya harus dikasih tanda ya teman-teman, biar nantinya hasilnya itu tidak panjang pendek di bagian listnya ya teman-teman, bisa sama di bagian sewaktu kita samping di bagian lengannya. Oke, seperti ini di bagian belakangnya sudah kita pasang list, dan di bagian bawahnya juga sama, kita akan jahit seperti ini. Nah, pelan-pelan saja, apalagi bagi teman-teman yang baru pemula ya teman-teman. Oke, seperti ini. Ini udah jadi di bagian list-listnya sudah kita pasang. Langkah selanjutnya kita akan memasang di bagian depannya ini klep bersih ya teman-teman, klep bersih. Usahakan tulang di bagian listnya itu bagian depannya harus sama kanan kirinya, biar nanti ketika di lubang kancing untuk hasilnya pun tidak panjang pendek ya teman-teman. Harus nantinya kita samakan. Nah, seperti ini kita klepnya klep sambungan ya teman-teman. Yang satunya lagi sama, cara menjahitnya dari dalam ya teman-teman. Posisinya dari dalam seperti ini. Lalu langkah selanjutnya kita akan timpa bersih seperti ini. Jadi kita bungkus di bagian klepnya. Di bagian klepnya kita bungkus seperti ini. Nah, kita bungkus seperti ini teman-teman. Usahakan sewaktu menimpanya pas di atasnya jahitan dasarnya, biar nanti hasilnya pun tidak jeblos dan hasilnya rapi ya teman-teman. Hasil jahitan di atasnya juga tertutup seperti ini. Yang satunya lagi sama caranya untuk di bagian sebelahnya. Nah, kita tutup seperti ini.
Untuk durasinya sendiri agak panjang sedikit ya teman-teman, tidak sampai setengah jam. Yang penting ilmunya bisa bermanfaat, agar teman-teman ketika ingin menjahit werpak, baju kemeja werpak seperti ini tidak kebingungan, apalagi bagi para pemula. Nah ini caranya seperti ini, kurang lebih hampir sama ya teman-teman untuk bagian kemeja. Oke, seperti ini di bagian klepnya, klep sambungan bersihnya udah jadi seperti ini. Nah ini di bagian depannya harus sama ya teman-teman nantinya, biar nanti tidak panjang pendek. Oke, udah seperti ini. Langsung langkah selanjutnya kita akan pundak. Posisinya ini, karena ini di bagian pundaknya akan kita lipat bersih, jadi posisinya ini yang ada bagian luarnya ini kita taruh di bawah, dan ini posisinya kita balik ya teman-teman. Caranya kita balik seperti ini, yang buat luar kita taruh di atas seperti ini, untuk bagian depannya seperti ini, karena di bagian pundaknya akan kita jahit bersih. Kita akan sambung, kita jahit bersih. Nah lalu langkah selanjutnya kita ganti benang lagi. Nanti kita menggunakan ini benang abu ya teman-teman. Nah langsung kita timpa seperti ini teman-teman. Nah ini akan dijahit bersih di bagian pundaknya, jadi tidak kita opres ya teman-teman di bagian pundaknya seperti ini, kecuali di bagian kalau ingin menggunakan furing itu baru kita lipat bersih di bagian sampingnya. Untuk sampingnya sendiri tidak kita lipat bersih ya teman-teman, nantinya dijahit dan kita obras. Nah seperti ini, lalu kita jahit di bagian tapi sampingnya seperti ini. Sama caranya kita jahit satu jarum saja ya teman-teman. Ini saya menggunakan sepatu setik satu jarum ya teman-teman. Nah seperti ini. Oke, di bagian pundaknya udah jadi seperti ini posisinya. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat kerahnya ya teman-teman. Nah ini di bagian pundaknya seperti ini. Nah ini bersih ya teman-teman, jadi posisinya seperti ini. Langkah selanjutnya kita akan membuat kerah nantinya teman-teman, tapi untuk sebelumnya kita jahit di bagian sampingnya seperti ini. Usahakan satu sepatu saja, jangan terlalu kegedean ya teman-teman. Usahakan satu sepatu. Sesudah dijahit samping seperti ini harus diopras ya teman-teman, harus diopras. Nah lalu langkah selanjutnya kita akan membuat kerah. Untuk kerahnya kerah kaki ya teman-teman, kerah kaki kemeja seperti ini. Untuk sebelumnya harus dikasih kain keras, kita jahit pelan saja seperti ini. Dan ini untuk di bagian daunnya kita jahit seperti ini. Nah kita jahit cukup satu sepatu saja ya teman-teman. Kita jahit satu sepatu seperti ini ya, kita rimbas di bagian pojokannya, jangan sampai terkena jahitan ya teman-teman. Nah ini untuk alatnya seperti ini, biasa selongsong benang yang kita kasih bekas pen, dan kita ini tusukkan mie ayam ya teman-teman, seperti ini biar lancip. Lalu kita timpa, usahakan di bagian sampingnya menggunakan magnet biar nanti hasilnya rata ya teman-teman, satu sepatu rata seperti ini. Pelan-pelan saja untuk teman-teman yang baru belajar. Apabila suka dengan video saya, mohon di like, komen, subscribe, dan di share biar videonya bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah lalu seperti ini posisinya, ini kain keras di atas ya teman-teman, posisinya kain keras di atas. Kita akan menjahit di bagian kerahnya.
usahakan menggunakan patron kaki ya teman-teman. Nah seperti ini udah saya bikin untuk patronnya seadanya ya teman-teman. Ini patron patron kerah yang sudah lama ini teman-teman, jarang dipakai, belum saya bikin lagi. Seperti ini, usahakan di bagian kanan kirinya harus sama biar nanti hasilnya tidak panjang pendek di bagian kerahnya ya teman-teman. Di bagian kerahnya bisa tidak panjang pendek seperti ini. Jadi kita mengikuti patronnya saja seperti ini teman-teman. Nah lalu kita rimbas. Kalau ingin disetik terlebih dahulu nggak apa-apa, tapi saya biasanya langsung saya pasang seperti ini. Harus dikasih tanda di bagian pundaknya biar nanti di bagian pundaknya tidak panjang pendek ya teman-teman. Di bagian pundaknya biar tidak panjang pendek, buat kira-kira saja. Lalu kita akan pasang di bagian kerahnya. Untuk memasang kerah seperti ini, di bagian tulangnya harus kita samakan, lalu di bagian atasnya kita potong seperti ini teman-teman. Nah oke, lalu kita pasang seperti ini di bagian kerahnya. Usahakan satu sepatu saja ya teman-teman. Nah ini harus tandanya pas di bagian pundak ya teman-teman. Pelan-pelan saja seperti ini, pelan-pelan saja. Oke seperti ini udah kita pasang di bagian kerahnya, lalu kita timpa. Usahakan suatu menimpa kerah kemeja pas di atasnya jahitan dasarnya seperti ini teman-teman, biar nanti di bagian bawahnya tidak jeblos dan hasilnya pun bisa rapi ya teman-teman seperti ini. Nah jangan lupa kita kasih size, karena ini untuk bajunya sendiri ada size nya ya teman-teman. Nah lalu pelan-pelan saja seperti ini, kita rapikan pelan-pelan. Nah seperti ini, lalu kita putar langsung di bagian kerahnya pelan-pelan. Oke udah jadi di bagian kerahnya seperti ini ya teman-teman. Di bagian kerah kemejanya udah jadi. Nah ini untuk di bagian belakangnya, tinggal nantinya kita gosok ya teman-teman, biar nanti hasilnya itu bagus, karena ini untuk bahannya licin ya teman-teman. Nah lalu kita akan bikin belahan kancing lengan. Kita bikin belahan kancing lengan seperti ini teman-teman. Untuk sebelumnya harus dikasih kanan kiri ya teman-teman. Untuk lengannya ada potongan kanan kirinya, kita kasih belahan kancing seperti ini. Caranya kita popok seperti ini, usahakan jangan sampai terkena jahitan ya teman-teman, jangan sampai terkena jahitan, pelan-pelan saja. Nah seperti ini, kita jahit yang kecil terlebih dahulu teman-teman. Untuk di bagian belahan kancing bajunya kita jahit yang lebih kecil dulu. Nah lalu langkah selanjutnya, yang bagian besar ini kita untuk menutupi bagian yang kecil seperti ini ya teman-teman. Ini di bagian ini kalau benar-benar teman-teman nggak tahu pasti kebingungan, apalagi yang baru menjahit untuk pemula ya teman-teman. Nah kita bikin segitiga seperti ini teman-teman. Kita bikin segitiga. Oke udah jadi di bagian
belahan kancing yang satu. Nah, kita bikin lagi untuk di bagian lengan yang satunya lagi teman-teman. Untuk di bagian lengan yang satunya lagi kita bikin persis sama, tapi untuk di bagian sebelahnya lengan yang satunya lagi teman-teman. Nah, posisinya untuk yang lebar ini kita berada tepat di bagian yang sebelah sini. Nah, ini untuk yang kecil potongannya posisinya seperti ini. Oke, lalu kita bobok. Usahakan sewaktu membobok ini jangan sampai terkena jahitan. Nah, seperti ini, pelan-pelan saja. Nah, yang kecil terlebih dahulu kita jahit ya teman-teman. Oke, langsung yang gede ini untuk menutupi yang kecil seperti ini. Untuk belahan kancing lengannya. Ini untuk belahan kancing lengan seperti ini kalau yang belum biasa memang susah ya teman-teman, dan juga pengerjaannya juga lama. Kalau untuk baju-baju kemeja seperti ini, baju gamis juga ada yang modelnya seperti ini, ada belahan kancing lengannya ya teman-teman, tergantung modelnya. Tapi tutorial ini bisa Anda terapkan di baju apapun kalau belahan kancingnya seperti ini ya teman-teman. Nah, kita bikin seperti ini untuk belahan kancingnya. Nah, kita jahit saja seperti ini. Usahakan jangan sampai jeblos di bagian bawahnya biar hasilnya pun bisa bagus. Nah, ini udah jadi di bagian belahan kancing yang satunya lagi ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, lalu kita akan samping di bagian lengannya untuk dipasang manset ya teman-teman. Untuk dipasang manset, kita akan menjahit di bagian sampingnya. Nah, ini kan ada kanan kirinya ya teman-teman. Nah, langsung kita jahit di bagian sampingnya. Tapi untuk sebelumnya kita kasih tempat pulpen ya teman-teman, ataupun ballpoint. Nah, ini untuk tempat ballpointnya seperti ini saja di bagian lengannya. Ini memang baju-baju PT ya teman-teman, seperti PT kantoran ataupun baju-baju seragam ya teman-teman, seragam pabrik ataupun bengkel biasanya seperti ini untuk bajunya. Nah, ini untuk pulpennya, tempat pulpennya seperti ini. Nah, udah jadi seperti ini ya teman-teman. Lalu langkah selanjutnya kita akan jahit di bagian sampingnya seperti ini. Kita jahit di bagian sampingnya seperti ini. Cukup satu sepatu saja sebelum kita pasang manset ya teman-teman, manset lengannya. Sebelum kita pasang manset lengannya, nah udah jadi seperti ini. Lalu diopres ya teman-teman, jangan sampai salah, diopres terlebih dahulu. Lalu kita akan menjahit di bagian mansetnya seperti ini untuk manset lengannya. Manset lengannya kita jahit seperti ini, cukup satu sepatu saja. Usahakan menggunakan magnet di bagian sampingnya teman-teman. Oke, udah jadi seperti ini. Lalu kita pasang di bagian lengannya seperti ini. Mohon disimak videonya, jangan di skip-skip ya teman-teman, biar nanti tidak gagal paham. Kita rempelannya kita menghadap ke luar seperti ini. Kita menghadap luar seperti ini. Untuk rempelannya sendiri kita bikin dua rempelan ya teman-teman. Kita bikin dua rempelan. Nah, ini udah kita pasang di bagian mansetnya, yang satunya lagi sama
kita pasang juga. Kalau ingin dijahit terlebih dahulu di bagian mansetnya kanan kiri juga bisa teman-teman, karena ini saya kalau tukang jahit pasti paham, ini kita colong-colong saja seperti ini jahitannya. Nah, posisinya seperti ini. Kalau ingin dijahit gak apa-apa teman-teman, di bagian kanan kirinya. Nah, ini kita curi saja seperti ini untuk jahitannya, karena ini untuk setik keliling kecil, biar nanti pengerjaannya itu bisa cepat ya teman-teman. Tapi untuk hasilnya bagusan yang kita jahit kanan kirinya, karena ini hanya untuk tutorialnya saja, tergantung teman-teman untuk cara pengerjaannya seperti apa. Kita masukkan seperti ini. Ini kalau kita jahit kanan kiri, jadi kita tidak masukin, kita colok seperti ini ya teman-teman, karena untuk ini kita curi jahitannya jadi seperti ini. Nah, ini udah jadi di bagian lengannya. Yang satunya lagi sama mansetnya. Nah, seperti ini kita jahit. Usahakan sewaktu menimpa manset pas di atasnya jahitan dasarnya ya teman-teman, biar nanti hasilnya pun bisa bagus dan rapi, tidak jeblos di bagian bawahnya. Nah, kita setik keliling seperti ini. Nah, kita balik untuk hasilnya seperti ini ya teman-teman. Untuk hasilnya di bagian lengannya mansetnya ada rempelan dan belahan kancing lengan ya teman-teman. Untuk yang satunya lagi sama, karena ini kanan kiri ya teman-teman untuk lengannya. Nah, seperti ini kita akan coba rapikan. Kita akan coba rapikan teman-teman. Nah, ini, nah posisinya ini kan kanan kiri ya teman-teman posisinya. Nah, ini untuk belahan kancing lengan sendiri posisinya berada di belakang baju ya teman-teman, bukan di bagian depan. Jadi berada di bagian belakang baju. Untuk posisi kancingnya, ini kancing belakang kancing bajunya posisinya itu seperti itu, berada di belakang. Nah, ini untuk hasilnya kanan kirinya. Untuk di bagian lengannya udah jadi seperti ini. Nah, lalu langkah selanjutnya kita nantinya akan pasang di bagian bajunya teman-teman. Nantinya kita akan pasang di bagian bajunya. Nah, ini untuk bagian lengannya udah jadi seperti ini. Langsung saja kita pasang di bagian bajunya ya teman-teman untuk lengannya. Nah, caranya sama, kita jahit seperti ini. Kita cukup satu sepatu saja, usahakan di bagian tulangnya ini harus bertemu ya teman-teman. Nah, kita pasang, masukkan ke dalam seperti ini. Nah, kita jahit saja seperti ini. Oke, setelah dijahit di bagian lengannya seperti ini, tinggal diopras di bagian lengannya. Untuk sebelumnya kita akan pasang manset di bagian bawahnya. Untuk mansetnya sendiri kita akan jahit bersih ya teman-teman, seperti ini. Karena ini untuk menggunakan manset, kita akan jahit bersih seperti ini. Usahakan menjahitnya dari bagian dalam ya teman-teman, dari bagian dalam seperti ini.
Dari bagian dalam kita cukup jahit satu sepatu saja. Ini untuk manset di bagian bawahnya, biasanya diobras ya teman-teman, tapi karena ini untuk model-model kemeja seperti ini nggak bakalan diobras ya teman-teman, karena nantinya hasilnya pun kurang bagus teman-teman. Rata-rata kita jahit bersih untuk kemeja seperti ini. Di bagian bawahnya ini kepanjangan kita potong saja seperti ini. Nah, kita jahit. Nah, di bagian ujungnya ini kita lipat ya teman-teman. Nah, yang satunya lagi sama, kita jahit, kita lipat seperti ini. Nah, setelah dipasang seperti ini, usahakan memasang ataupun menjahitnya ini harus tepat sewaktu menimpa, tepat di bagian atasnya jahitan dasarnya ya teman-teman, biar juga hasilnya pun bisa bagus dan rapi. Ini finishing terakhir ya teman-teman, sebelum kita lubang kancing. Nah, setelah di lubang kancing baru kita gosok dan siap di packing ya teman-teman, siap untuk diantarkan untuk pemesannya ataupun ingin dijual di toko-toko online ataupun di pasar ya teman-teman. Nah, seperti ini untuk finishing terakhirnya. Untuk finishing terakhir seperti ini. Nah, ini udah jadi seperti ini ya teman-teman, di bagian ban ataupun manset bawah teman-teman, manset bajunya seperti ini. Tinggal nantinya kita putar di bagian lengannya dan siap untuk dilobang kancing ya teman-teman. Dan ini untuk hasil bajunya setelah dilobang kancing, tapi belum digosok ya teman-teman. Tinggal nanti dilobang kancing, udah dilobang kancing tinggal digosok. Ini untuk hasil bajunya sebelum digosok ya teman-teman. Setelah di lubang kancing, dipasang kancing dan digosok, nantinya tinggal kita packing untuk jadinya baju kemeja wear pack seperti ini ya teman-teman. Semoga ilmunya bisa bermanfaat bagi teman-teman. Kalau suka, like, komen, dan subscribe, dan share ke sosial media kalian biar ilmunya bisa bermanfaat bagi orang lain ya teman-teman yang sangat membutuhkan tentang tutorial menjahit seperti ini. Cukup sekian video dari kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.